Selama 2 dasawarsa ini, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur dipimpin oleh Trah Saikona Kholil atau familiar dengan sebutan Bani Kholil. Tak hanya dalam hal spiritualitas dan keagamaan, dalam dunia politik dan kepemimpinan, mayoritas masyarakat Bangkalan berpatron pada keturunan Saikona Kholil yang karismatik. Pasca reformasi, dominasi politik Bani Kholil di Kabupaten Bangkalan sangat terasa, khususnya dalam 2 dekade terakhir sejak munculnya sosok Fuad Amin Imron di kursi orang nomor 1 di Bangkalan selama 2 periode, yakni sejak 2003 hingga 2018 silam. Sejak Kiai Haji Fuad Amin menguasai Bangkalan, kekuatan pokok politik di Bangkalan terpusat pada 3 tonggak utama, yakni Kiai, Priai, dan Blater. Dalam dunia politik, 3 kelompok utama ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi suara pemilih dalam suksesi kepemimpinan. Fuad Amin, mantan Bupati Bangkalan, berhasil menyatukan ketiga kekuatan ini. Dengan dukungan penuh dari ketiga kelompok tersebut, Fuad Amin berhasil menduduki kursi Bupati Bangkalan selama 2 periode berturut-turut. Setelah lengser dari kursi orang nomor 1 di Bangkalan, kekuatan politik Fuad Amin tidak luntur. Ia tetap menjadi tokoh sentral yang dapat menggerakkan dan membelokkan suara massa dalam berbagai ajang suksesi. Keberhasilan Ma'mun Ibnu Fuad mencapai puncak kekuasaan di Bangkalan juga berkat dukungan penuh dari ayahnya, Fuad Amin. Tanpa peran besar Fuad Amin, Ramumun atau sapaan akrab Ma'mun Ibnu Fuad mungkin tidak akan dikenal seperti sekarang. Sebab ia bukanlah seorang politisi atau tokoh priai. Sebagai cicit dari ulama karismatik Saikona Muhammad Kholil, statusnya tidak otomatis memberinya kelayakan untuk menyandang gelar lora. Namun, dengan bimbingan dan dukungan ayahnya, Ramumun mampu menampaki jalan menuju kekuasaan. Ramumun memimpin Bangkalan sejak 2013 hingga 2018 silam. Dinasti politik Bani Kholil berlanjut pada Pilkada 2018. Secara tidak langsung, Fuad Amin berhasil mengantarkan adik kandungnya, Abdul Latif Amin Imron, menjadi Bupati Bangkalan. Kendati Fuad Amin saat itu berada dalam sel lapas suka miskin akibat kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Nyatanya, kekuatan politik Fuad Amin masih absolut di Bangkalan. Sayangnya, Abdul Latif Amin Imron tak tuntas memimpin Bangkalan selama 5 tahun penuh. Seperti halnya Fuad Amin, Abdul Latif Imron juga ditangkap KPK karena diduga terlibat gratifikasi dalam lelang jual beli jabatan dan fee proyek pada 2023 lalu. Sepeninggal Fuad Amin, kekuatan politik Trah Bani Kholil kian tenggelam. Dinamika politik di Kabupaten Bangkalan pun mulai mengalami pergeseran. Dominasi politik Bani Kholil juga semakin melemah, khususnya di Pilkada Bangkalan 2024. Menjelang pendaftaran calon bupati di Pilkada Bangkalan 2024, belum ada sosok yang muncul dan menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon bupati maupun calon wakil bupati Bangkalan di Pilkada tahun ini. Hal itu semakin memperjelas bahwa dominasi politik Bani Kholil kian melemah. Ditambah lagi dengan munculnya pasangan Lukman Hakim dan Fauzan Ja'far yang sudah terlihat siap maju dalam Pilkada Bangkalan 2024. Tak hanya sekedar siap maju, keduanya juga diprediksi bakal menjadi pasangan calon tunggal di Pilkada Bangkalan, seiring masih belum munculnya pasangan calon lain yang akan menantang mereka. Apalagi, pasangan Lukman Hakim dan Fauzan Ja'far juga sudah mengantongi rekomendasi sejumlah partai besar sebagai kendaraan yang akan memuluskan jalan keduanya menuju tampuk kekuasaan di Kabupaten Bangkalan. Dengan dinamika politik yang demikian, mungkinkah dominasi politik Bani Kholil benar-benar akan runtuh di Pilkada Bangkalan 2024?